9 FM Solo Radio, your famous generational station in the city. Terlapers, baik lagi barengan sama Raisa, ya di Ido banget nemenin kamu sampai jam 3 sore. With the second hour, Raisa gak sendiri, ya. Raisa barengan sama Dokter Avianti, SPKJ, ya. Panggilannya sih Dokter Avian, gitu ya. Jam Solo Lovers ya, yaitu cara dan tips mengatasi trauma bullying. Nah, buat kamu atau mungkin teman-teman kamu Solo Lovers yang mengalami bahkan apa ya, mungkin masih mahasiswa baru juga, bahkan ada siswa-siswa baru juga yang mungkin teman-temannya kadang suka ngejek atau mungkin mungkin dikiranya mereka lucu tapi ternyata itu salah satu bullying juga gitu ya. Alright, sudah tersambung dengan Dokter Vian. Hai Dokter Vian. Halo, selamat siang. Dokter, Ah, apa kabar dokter? Sehat? kabar baik, sehat, alhamdulillah. Ya. Oke. Dokter, belakangan ini lagi sibuk apa sih untuk dokter sendiri? Oh, yang jelas sih sebelumnya saya perkenalan dulu dong. Boleh ya, Boleh, perkenalan dulu ya, boleh. walaupun tadi sudah dikenalkan sama Mas siapa ya? Tadi saya belum begitu. Raisa. Mas Risa ya. Oke. Iya, saya perkenalan dulu. Nama saya Dr. Tri Oktaviantini, spesialis kedokteran jiwa atau biasa dipanggil Dr. Vian. Saya bekerja di Oke. Rumah Sakit Dr. Muardi ya. Jadi nanti kalau ada sobat Lagi Solo, sibuk apa dok akhir-akhir ini ini? ini baru sibuk banyak ujian karena di sini selain Muardi untuk pelayanan tapi juga untuk pendidikan. Jadi ini tadi habis nguji juga calon-calon dokter Oke, dan calon-calon oke. psikiater. Oke, tapi saya sempatkan waktu karena siang ya. Oke. Oke. Siang ini kan Ya. dokter bakal ngebahas tentang cara dan tips mengatasi trauma bullying nantinya. Oke. Di Ya. Indonesia tuh kan baik banget ya dok, apalagi kasus bullying yang mungkin kebanyakan Benar. juga yang kayak terlalu dijor-jorinya tuh seperti jadi mahasiswa baru, mungkin penerimaan Benar mahasiswa banget. barunya MOS gitu ya dok Benar ya, itu banget. tuh Mos lebih kayak gitu ya. lebih yang kayak gitu-gitu, apalagi awal-awal kuliah tuh sebenarnya harusnya disambut dengan kesenangan gitu ya Benar, dok ya, tapi benar malah banget. disambutnya banyak yang seperti itu. Nah, Mm-mm. sebenarnya dok, bullying itu tuh sering terjadi itu di usia Mm-mm. berapa sebenarnya? Oke, waduh, ini kayak ujian nih ya. Enggak sih ya. Kita santai aja sih ya di sini ya, karena kita sering mendengar kasus-kasus korban bully ini, korban bully. Makanya memang pada siang hari ini saya angkat tema tentang bully karena memang berkaitan dengan mungkin siang ini kan banyak untuk pendengar Solo ini ya Solo Radio ya ini ya. Solo Radio Yes. yang memang banyak kalangan muda ya yang sering berinteraksi dengan kasus-kasus kayak gini. Pada usia berapa sih dok yang sering terjadi kasus bully? Saya katakan bahwa pada usia-usia di mana memang anak ini sudah keluar dari lingkup terkecilnya, yaitu keluarga. Dikatakan bahwa pada masa-masa usia sekolah dan remaja. Jadi dikatakan usia 6-12 tahun atau 7-12 tahun dan 12-18 tahun, di mana memang kita tahu tadi dikatakan pada saat MOS dokter, biasanya kan ada perpeloncoan MOS kayak gitu ya, orientasi mahasiswa baru seperti itu. Seringnya memang karena dia udah keluar dari lingkup terkecil dia keluarga seperti itu. Jadi di sekolah, walaupun saya katakan bahwa bully ini tidak hanya terjadi di sekolah, tapi bisa di keluarga atau di lingkungan. Oke. Oke begitu. Terus kalau misal kalau Raisa cari di Google sendiri nih dok ya, kasus bullying di Indonesia itu tuh tahun 2022 bahkan terbaru ini tuh ada sekitar 226 kasus, mulai dari kekerasan fisik, psikis, banyak banget ya. dan termasuk perundungan juga. Nah, apa sih dok yang bikin kasus ini tuh banyak terjadi di Indonesia? Oke. Sebelum kita masuk ke lebih lanjut, sebenarnya saya ingin tahu nih, mungkin udah pada tahu nih, maksudnya bullying atau perundungan atau penindasan atau risak ya kalau kita dalam kamus bahasa Indonesia itu ya. Penindasan atau risak itu adalah segala bentuk penindasan atau kekerasan dan ini dilakukan sengaja ya oleh satu atau sekelompok orang ya yang lebih kuat atau berkuasa terhadap orang lain, dan di sini adalah goalnya atau tujuannya adalah untuk menyakiti. Dan yang terpenting adalah ini dilakukan secara terus-menerus ya. Jadi tidak hanya sekali dua kali, tapi dia intens banget melakukan seperti itu. Ya. Terus tadi dikatakan kenapa sih dok bisa terjadi bully, dan di Indonesia sendiri pada tahun 2022 dikatakan banyak kasus nih, sekitar banyak 226. Itu mungkin
dari KPAI ya di situ ya, Komisi Perlindungan Anak Iya. Indonesia ya. Ya memang dari tahun ke tahun ya saya katakan kalau dari data yang saya dapat juga ya. Jadi saya juga melihat dari data juga memang dari 2022 ini memang terjadi peningkatan yang cukup signifikan karena dari 2020 itu sebenarnya hanya 76 dari KPAI. Ternyata 2022 itu naiknya benar-benar luar biasa ya, Dok ya. Luar biasa. Kenapa sih? Kita tahu bahwa kita mengalami pandemi selama 2 tahun ini. Kenapa sih pandemi jadi kambing hitam, dokter, gitu ya? Bukan sebagai kambing hitam ya. Iya. Karena dengan katakanlah pandemi seperti ini, kita tahu bahwa jurang ekonomi ya, yang saya uji, jurang ekonomi itu benar-benar tajam banget ya. Jadi di mana pada masa pandemi ini memang semua orang ya dalam hal perekonomian, saya katakan dalam hal perekonomian memang mereka sudah hampir-hampir dengan mata pencaharian yang mungkin tidak bisa mencari mata pencaharian, sehingga berakibat di sini adalah pada saat di mana dia harus kembali ke sekolah dengan offline di sini, di mana anak-anak ini dia tidak tahu bahwa selama 2 tahun ini dengan online seperti ini, dia bertemu dengan orang yang mungkin baru saja bertemu, jadi adaptasi, dia merasa ingin berkuasa dengan orang lain, dan mungkin bukan hanya itu saja, dia dengan melihat orang lain ini mungkin ini kayaknya cocok banget nih seperti itu, dan mungkin memang tidak semua orang melakukan bully ya, hanya beberapa orang saja. Tetapi saya katakan bahwa di sini adalah karena adanya pandemi seperti kemarin seperti itu, dan juga ya mungkin bukan hanya kita katakan pandemi kok jadi kambing hitam, dokter, enggak juga. Kita kembali lagi ke keluarga. Karena apa? Saya katakan bahwa bisa saja pelaku dari bully ini, yang saya uji, maaf sekali bahwa ini dia tidak mendapatkan suatu kenyamanan di rumah dia, tidak mendapatkan suatu eksistensi, tidak mendapatkan sesuatu yang dia harapkan, sehingga dia melakukan kepada orang lain bahwa nih aku tuh ada, seperti itu. Jadi memang kalau kita, kalau kita tarik benang merahnya, itu sebenarnya ada. Ya, jadi memang itu berawal dari keluarga. Keluarga kenapa bisa seperti ini? Mungkin juga karena kondisi selama 2 tahun ini, pandemi ini, yang mungkin kita tidak tahu secara perekonomian di suatu keluarga itu. Seperti itu. Bisa saja terjadi. Kenapa ini meningkat tajam banget gitu ya. Dan juga yang kedua, yang saya uji, dengan katakanlah pandemi ini kan semuanya online nih. Jadi informasi dari dunia maya itu cepat banget seperti ini. Ya, itu juga menjadi PR buat kita sebagai katakanlah tenaga kesehatan juga. Oke. Terus kalau efek dari kasus bullying sendiri nih, Dok, ini apakah ini kan yang paling di-highlight sendiri itu adalah pasti feeling insecure, bahkan menyendiri, atau bahkan nangis tiba-tiba, atau overthinking tiap hari yang sepertinya kayak aku hidup salah ya, atau mungkin kayak aku ngelakuin ini salah ya sama teman-teman, atau mungkin aku nggak diterima ya di lingkungan teman-teman aku sekolah dan sebagainya. Nah sebenarnya, Dok, efek lain itu ada nggak sih, Dok, dari beberapa yang sudah di-highlight gitu untuk publik? Kalau kita lihat dari dampak dari bully ini ya, sebenarnya memang secara fisik kita tidak akan lihat ya. Tetapi memang ya yang paling katakanlah di-highlight dari korban bully ini adalah dari kesehatan mental. Kita melihat dari kesehatan mental di mana memang bagi korban sendiri, terus terang yang pertama adalah dia masalah fisik maupun emosional. Walaupun saya katakan fisik mungkin nggak terlalu ya. Emosional dia, jadi dia mudah marah, tidak nafsu makan, kadang juga ada gangguan tidur. Saya merasa insecure, saya merasa rendah diri, saya dicemooh seperti ini, benar-benar katakanlah dia itu sampai down banget. Tapi di situ dia tidak ada orang yang katakanlah melingkup dia, merangkul dia, ya. Selain itu juga ya rendahnya juga mungkin pada saat usia sekolah, rendahnya tingkat kehadiran, rendahnya prestasi akademik itu juga bisa terjadi. Juga kalau rendahnya tingkat kehadiran, otomatis di sekolah dia tidak hadir, IQ dia juga menurun, stres, sulit beradaptasi. Kadang dia akan menarik diri dari lingkungan sosialnya. Karena saya udah dicemooh kayak gitu, dia kadang menarik diri, dia tidak mau keluar dari kamar, seperti itu. Dan juga perundungan ini
bully ini ya, tadi belum saya katakan ya, macam-macam bully itu apa aja sih gitu ya. Ya nanti ya, termasuk persepsi citra tubuh. Karena dikatakan ada bully tentang body shaming. Ya, halo ya. Body shaming itu juga sebenarnya mungkin bagi orang mungkin kan kita cuma bercanda, tapi itu tidak tahu hati orang seperti apa. Karena ejekan, intimidasi seperti itu yang setiap hari tadi saya katakan bahwa perundungan yang dilakukan secara terus-menerus ya, seperti itu body shaming, sehingga akibat dari tadi bully, persepsi citra tubuh yang negatif, sehingga maaf ya, kadang kalau ini tidak ditangani secara komprehensif ya, kadang dia akan adanya self harm, maaf ya, perilaku melukai diri sendiri seperti itu. Kita sharing ini ya, kita hari ini tuh sharing ya, karena sering kita lihat teman kita yang seperti itu, dia di tangan, dia dengan silet seperti itu ya, mencoret, dia self harm, dia merasa lega dengan seperti itu. Karena apa? Karena dengan katakanlah bully ini, dia merasa rendah diri, dia merasa katakanlah tidak ada harga dirinya, tidak ada yang bisa menopang dia, keluarga juga tidak ada yang memotivasi dia, ada self harm, katakanlah kadang ada suicide juga saya katakan. Mungkin baru ide ya, atau sudah tentamen seperti itu. Ya, dan itu ada dokter, ada sebenarnya, itu ada. Ada beberapa kasus di bagian psikiatri, ya. Mungkin pada saat datang di bagian psikiatri di poli kita itu mungkin dia tidak secara langsung, mungkin pada anak-anak mungkin juga jarang ya, mungkin ya seperti itu ya. Tapi kalau poli anak mungkin ada. Tetapi kalau pada saat dewasa dia datang ke poli kita, ya, dengan katakanlah misal dia datang dengan kecemasan, depresi, dulu ada riwayat trauma bullying seperti itu, dan itu ada, benar adanya. Dan saya katakan memang tadi dampak dari bully ini memang tidak hanya sekarang nih, jadi dia merasa rendah diri, menarik diri, tapi next nanti efek jangka panjang pada saat dia mulai dewasa itu. Karena apa? Kadang mungkin pada anak ya, karena dia masa usia sekolah ya, dia pressure rasa itu, dia pressure sampai alam bawah sadar dia ya, rasa rendah diri, tidak percaya diri, dia pressure sampai alam bawah sadar dia. Pada saat dia dewasa ya, ada stresor sedikit aja, pemicunya sedikit kayak gitu, timbullah gejala-gejala psikiatri seperti kecemasan, depresi, ataupun PTSD, post trauma stress disorder seperti itu. Ya, oke. Berarti bisa disimpulkan juga ya dok ya, kalau misal bullying itu menimbulkan juga trauma yang berkepanjangan juga gitu, bahkan ya berarti sudah dikonfirm gitu Solo Lovers ya, kalau misal ini tuh juga menimbulkan trauma yang berkepanjangan. Alright, habis ini Solo Lovers ya masih ngobrol barengan sama Dr. Fian ngebahas tentang bullying juga, so stay tune, dan kamu mungkin masih juga bisa tanya-tanya di WhatsApp di 0816675010 mau ditanyakan ke Dr. Fian apa. Monggo, lanjut. 9 FM Solo Radio, your vegetable station in the city. Balik lagi Solo Lovers ya, barengan sama Raisa dan Dr. Fian masih ngebahas soal bullying nih. Alright. Kalau misal nih teman-teman kadang tuh bisa bercanda, oh kamu kurusan sih, oh kamu kok gendutan dan lain sebagainya dok, atau bahkan rambut kamu sering mentok sih dan sebagainya. Nah, mungkin mereka itu bercanda dok, itu tuh bisa ngaruh ke psikis kita nggak sih dok? Benar banget, iya bisa dong. Jadi saya katakan tadi, saya belum bicara ya, bahwa bully itu bukan hanya katakanlah secara kontak verbal secara langsung ya. Jadi dikatakan di sini bully dapat beberapa macam. Jadi ada kontak fisik langsung, kontak verbal langsung, ataupun non verbal langsung. Dan di sini juga ada, harus diingat nih, dengan cyberbullying itu juga termasuk bully ya. Dan di sini perilaku non verbal dan pelecehan seksual. Tadi kalau bully itu termasuk body shaming ya, body shaming. Yeah. Jadi dikatakan ejekan, intimidasi atau penolakan setiap hari. Jadi
karena nyensewu ya, maaf, karena ukuran tubuh, kelebihan berat badan, dan ini memang sepertinya hanya akan cuma bercanda seperti itu. Tetapi pada diri dari ini yang dibully, korban bully ini benar-benar dia jadi body shaming yang saya katakan tadi. Akibat dampak-dampak dari bully itu apa saja sih? Bisa saja dia karena terus-menerus, bisa saja dia ada self harm sampai depresi ataupun ada suicide seperti itu. Right, itu ya dok ya. Berarti terus berarti kan tadi juga dokter sudah menjelaskan tentang bakal menjadi trauma berkepanjangan juga gitu. Nah sebenarnya dok, ada nggak sih untuk cara menghilangkan rasa trauma akibat bullying ini dok? Apakah dengan cara perlahan-lahan harus datang ke psikiater kah atau bagaimana? Atau mungkin diminimalisir dengan kegiatan apa? Jadi kalau kita katakan bagaimana sih di sini ya, apa yang harus kita lakukan sekarang ini dengan katakanlah korban bully seperti ini. Untuk yang pertama ya, apa yang harus kita untuk mencegahnya dulu nih. Bagaimana kita mencegahnya? Ini bukan hanya pada diri kita sendiri, pada individu, tetapi juga pada keluarga maupun lingkungan. Dikatakan bahwa pada individu ini adalah meningkatkan ketahanan mental dan kecerdasan emosi yang baik. Mohon maaf ya, ini background-nya karena saya masih di rumah sakit. Iya, nggak apa-apa dong. Background-nya ya. Ya, jadi bukan hanya pada individu nih, tetapi saya katakan keluarga juga peranan banget ini, fungsi keluarga yang hangat yang memberikan support pada anak. Selain itu juga lingkungan, entah itu lingkungan di sekolah, lingkungan di rumah, ataupun lingkungan sosial dia kedekatan, itu memang lingkungan yang aman dan responsif. Kalau ini dikatakan untuk mencegahnya bagaimana sih? Jadi bukan hanya pada individu dia sendiri nih untuk ketahanan mentalnya, tetapi keluarga juga berperan, lingkungannya juga berperannya itu benar-benar harus katakanlah dimotivasi banget nih, nggak bisa dia hanya pada dia sendiri seperti itu. Ya. Nah, di sini dikatakan kan ada buku ya di sini ya, 5 langkah jika kamu dibully itu gimana sih? Langsung aja ya. Kan ini kan tips dan caranya. Ya, mungkin ada beberapa pendengar Solo Radio di sini yang mungkin merupakan korban bully nih. Gimana ya dokter ya? Seperti itu ya. Di sini dikatakan yang pertama adalah tetap percaya diri dan hadapi tindakan bully dengan berani. Jadi nggak apa-apa ya, memang karena memang katakanlah ada sesuatu yang memang harus dia menerima itu, tapi yang pertama tetap percaya diri dan hadapi tindakan bully ini dengan berani. Itu yang pertama. Yang kedua adalah ya, kalau ini termasuk cyberbullying ya, dikatakan mungkin adanya pelecehan seksual, nama baik itu ya, jadi tentang cyberbully di sini, bahwa dikatakan simpan semua bukti bully yang bisa kamu laporkan di sini ya. Kalau seperti itu ya, tapi yang pertama tadi kan otomatis harus tetap percaya diri. Yang ketiga adalah setelah berbicaralah dengan keluarga terdekat ya. Tapi kadang memang ya dengan keluarga di sini mungkin ini bukan hanya pada remaja ya pendengarnya ya. Mungkin pada keluarga dalam hal ini adalah orang tua, ibu ataupun bapak, bahwa ya saya katakan korban bully itu kita tidak bisa meremehkan. Apalagi ini mungkin pada anak-anak usia remaja ataupun usia sekolah pendidikan formal usia 7 sampai 12 tahun. Pada saat itu kadang ya orang tua sendiri mungkin tidak begitu care, yang kadang meremehkan, kamu kan cuma digituin aja Tona, itu kan cuma sepele kayak gitu. Tetapi dari diri si anak ini sebenarnya dia ingin sesuatu yang katakanlah ini nih untuk memotivasi dia. Oh iya, dalam tanda petik ini tuh dirangkul seperti itu ya. Ya, jadi saya ingatkan kepada para orang tua yang mungkin mempunyai anak usia-usia sekolah, usia-usia remaja seperti itu, mereka butuh untuk pelukan, butuh untuk didengarkan ya. Jadi
kadang memang bukan hanya pada si korbannya, tetapi pada keluarga ini. Makanya saya katakan pencegahan ini bukan hanya pada individu, tapi keluarga bahwa halo ya. Jadi di sini kadang tidak disadari mereka, para orang tua yang kadang meremehkan. Ah kan cuma digituin aja, ah nggak apa-apa. Enggak, mereka nggak butuh seperti itu. Dan kalau ini intens ya, terus menerus, nih yang tadi saya katakan dampaknya apa sih? Kalau kita melihat misal anak kita atau mungkin saudara kita yang terjadi penurunan mungkin dari prestasi belajarnya, IQ-nya juga menurun, dia menarik diri dari lingkungan seperti tadi yang saya katakan tadi, ini harus kita waspadai. Bagaimana sih kita coba untuk mendekati? Ada apa sih di sekolah atau ada apa sih di rumah seperti itu? Dan kasusnya ada dokter, ada ya. Jadi bukan hanya dari anaknya sendiri, tapi peran dari keluarga ini yang kadang memang harus kita ingatkan bahwa nih anak ini sebenarnya korban bully ya, dan benar-benar peran keluarga karena dia merasa sendiri, merasa tidak ada yang memperhatikan dia dengan cemoohan, dengan bully secara fisik ataupun verbal ini benar-benar membuat down banget anak ini ya. Selanjutnya berbicara kepada keluarga, selanjutnya adalah berbaurlah dengan teman-teman yang membuat kalian percaya diri dan selalu berpikir positif. Ini mungkin untuk yang korban bulinya ya. Jadi bahwa di sini kamu nggak sendiri ya. Jadi berbaurlah dengan teman-teman yang membuat kamu percaya diri dan selalu berpikiran positif ya. Di sekolah kan otomatis ada beberapa kegiatan yang selalu katakanlah ini nih membuat percaya diri, banyak kegiatan-kegiatan ekstra ataupun kegiatan-kegiatan di sekolah yang dituntut untuk selalu berpikiran positif, selalu kreatif. Disitulah peran dari katakanlah sekolah ya dalam hal ini. Ya, yang terakhir adalah tetap harus positive thinking seperti itu. Jadi tadi saya katakan langkah-langkah apa sih jika kamu dibully seperti itu. Ya. Oke. Terakhir dok, kalau misal gimana sih cara kita sendiri ini dok meminimalisir tindakan bullying? Mungkin kan kita juga kalau misal curhat sama orang tua ada yang masih gengsi atau mungkin ada yang masih malu-malu dan sebagainya gitu. Nah, cara untuk diri kita sendiri dok meminimalisir bullying itu tuh seperti apa sih? Meminimalisir katakanlah bullying ya. Jadi kita melakukan kepada orang lain atau bagaimana? Ngilangin apa ya dok, kayak caranya kita tuh minimalisir gitu. Trauma ya saya katakan memang misal ya kita kan ini banyak pendengar solo radio ya di sini ya dengan basic yang bermacam-macam ya, walaupun saya katakan bahwa pengalaman bully itu sudah pernah kita rasakan ya, tapi terkadang memang katakanlah ini trauma yang sulit banget kita lupakan. Karena tadi saya katakan efek bully bisa mempengaruhi mental seseorang dalam jangka waktu yang lama, ya. Tetapi ini memang jangan dibiarkan terus membayangi diri kita seperti itu ya. Dan di sini ada 5 langkah ya. Yang pertama adalah tanamkan orientasi waktu yang jelas, yaitu bahwa kita tahu bahwa bully tersebut terjadi dulu. Dan kita sekarang berada di masa sekarang. Halo, ya itu ya. Yeah. Jadi bahwa bully ini dulu. Dan kita berada di masa sekarang. Jadi dikatakan sepahit apapun pengalaman tersebut, kini kita tidak mengalaminya. Dan jangan sekalipun merasa diri kita itu layak dibully. Jangan pernah ada rasa kita itu layak dibully. Ya, apalagi pada kasus-kasus body shaming ya, bahwa itu dulu tapi sekarang saya sudah berubah nih seperti itu ya. Ya, yang kedua adalah kita memaafkan ya. Itu yang terpenting adalah jangan kita mendendam ya. Kita harus tetap memaafkan orang yang telah membuli kita, berbuat jahat terhadap kita. Tetapi ini merupakan proses penting karena ini dalam tanda kutip adalah suatu proses penyembuhan pada diri kita ya. Selanjutnya adalah tadi kegiatan-kegiatan positif itu ya, itu juga benar-benar penting banget ya. Jadi
Dan jangan lakukan bully kepada orang lain. Ya, itu penting juga. Ya, walaupun bulinya itu sebenarnya mungkin cuma apa ya kita bercanda, tapi itu penting banget. Membuli orang lain sebagai mungkin wujud balasan atas perilaku bulinya terhadap kita. Tetapi itu tidak menyelesaikan masalah. Ya, seperti itu. Oke. Oke, terima kasih dokter udah mau ngobrol Oke. barengan sama Raisa dan Astro Ya. Lovers tentang ngebahas bullying dan ngebahas tentang wah akibatnya juga sangat Iya, berkepanjangan juga ya benar. dok ya apalagi Benar banget. Iya. trauma-traumanya. Dan Tetap ternyata semangat Astro ya. Lovers, iya. Dan ternyata kalau misal kamu tahu juga Mm-mm. akibat-akibat bullying yang ada Mm-mm. di luaran sana tuh memang ada benarnya juga. Maksudnya memang itu Mm-mm. fakta. Apa yang mereka Mm-mm. rasakan itu fakta. Jadi Benar. bisa Benar. dikatakan kalau kamu memang gak ada masalah sama orang itu ya Mm-mm. jangan cari masalah gitu ya Yep. dok ya. Terima Iya, kasih gitu. Semoga dokter bermanfaat. ngobrol-ngobrolnya Iya. senang sekali. Terima kasih. Saya izin live ya. Oke. Oke. Satu lagi Solo Lovers ya habis ini sejam lagi masih barengan sama Raisa di The Bank Station.